Ancur mental Anies, serangan bertubi-tubi jelang nyapres. Borok Anies dibongkar tuntas netizen. Ambyar. Iya, bandar belum sepakat. Duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Tapi kalau menjadi pemegang otoritas di Republik ini, itu persoalan misi, bukan persoalan cita-cita. Jika Anda bercita-cita jadi presiden, maka Anda akan keluarkan uang habis-habisan untuk bisa meraih perhatian publik dan kemudian bisa mendapatkan posisi presiden. Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 24. Ya. Mbak Gayung bersambut nasib pencapresan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti banyak batu sandungannya. Hal itu tergambar dari banyaknya rekam jejak digital kebobrokannya dibongkar habis netizen Indonesia. Salah satunya tweet dari akun Twitter @bangnalar yang menyatakan bahwa rekam jejak digital Anies tak akan menipu masyarakat. Pasalnya, dalam unggahannya ia membongkar jejak digital Anies Baswedan saat berpidato pada 2013 silam, yang menyatakan jika Anies jadi presiden, yang lebih ia kedepankan adalah visi misinya. Padahal, pada bulan November lalu, Anies justru membantah pernyataannya sendiri dengan menyatakan jika ia jadi presiden, yang ia jual bukan visi misi, melainkan rekam jejak karyanya. Sehingga akun Bang Nalar pun menyebut, mana ada bandar yang mau modalin Anies nyapres kalau kata-katanya melencah-melenceh. Selain itu, ada juga dari akun Lambe Lamis yang menuding Anies menghabiskan uangnya dengan safari politik untuk menarik perhatian bandar. Sebab agar bandar segera sepakat dan dirinya bisa mulus nyapres. Bahkan, Wakil Ketua Umum atau Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah pun juga menyebut semua orang tahu jika batalnya deklarasi koalisi pro Anies Baswedan Presiden pada 10 November 2022 lalu yang semula santer digagas gabungan Parpol Nasdem, Partai Demokrat dan PKS karena bandar belum sepakat. Fahri Hamzah pun menyinggung duit dan angka 20% yang belum terkumpul menjadi musabab gagalnya deklarasi Anies Baswedan Capres Pemilu 2024. Yang bisa jatuhkan partai itu bandar pembelian tiket itu. Pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja Parpol, itu kerja bandar. Parpol enggak sanggup, Anies Baswedan enggak sanggup, ucapnya. Fahri juga menilai partai yang bebas dari bandar hanya satu, yakni PDI Perjuangan atau PDIP. Wah, makin gelap aja tuh jalan Anies menuju kursi RI 1. Udah deklarasi koalisi gagal gara-gara bandar belum sepakat. Ini Anies malah caper safari politik keliling Indonesia buat menarik bandar. Tapi ujung-ujungnya gagal juga karena Anies nol prestasi dan pengalaman. Tampaknya memang ambisi Anies untuk menguasai Indonesia setelah menguasai Jakarta sudah sampai di ubun-ubun. Ketika partai politik oposisi memasukkan nama Anies sebagai capres potensial, kepala Anies yang sudah besar tambah membesar. Seakan-akan ambisinya yang ingin menguasai Indonesia sudah di depan mata. Tapi sekarang pertanyaannya, siapa yang mau milih orang yang gak bisa kerja jadi presiden? Hahaha. Bahkan lucunya lagi, pakar komunikasi dan pengamat politik Profesor Cipta Lesmana pun mempertanyakan prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama memimpin ibu kota. Menurutnya, selama Anies menjadi gubernur, masih banyak kekurangan di Jakarta, seperti mengatasi kemacetan dan banjir. Dua problem tersebut adalah persoalan klasik di Jakarta selama puluhan tahun. Cipta Lesmana juga bingung jika internasional memuji transportasi di Jakarta, padahal kenyataannya Jakarta tambah macet parah. Sedangkan sengkarut masalah itu adalah tugas utama dari seorang gubernur. Karena itu, Profesor Cipta Lesmana tidak yakin Anies Baswedan akan menang dalam Pilpres 2024 mendatang. Haduh, makin ngakak tahu nggak? Kalau ternyata borok Anies jelang nyapres dibongkar habis banyak orang. Entah keluar dari mulut netizen maupun dari seorang profesor. Saya sendiri merasa bahwa jalan Anies menjadi presiden akan sangat pelik. Selain berkaca dari kualitas Anies yang pintar omong kosong tapi kerja nol besar, Anies juga tak cukup memiliki modal buat nyapres. Lah, gimana mau ngomongin modal? Lawang koalisinya aja batal, gegara bandar belum sepakat kok. Gimana mau mulus jalan nyapres Anies coba? Jadi, bagaimana menurut Anda?
Miris banget, baca pres Anies terciduk tak hafal lagu nasional, ditampal ADMS. Mantan rektor, mantan menteri pendidikan, begini amat ya. Bahkan ada tweet dari ADMS yang menunjukkan lirik yang sesungguhnya. Ada juga video-video lagi di Twitter yang kemudian tweet-tweetnya itu membandingkan dengan teks aslinya. Tapi intinya ya, mungkin kita berhusnuzon ya para bisa. Mungkin Pak Anies lagi capek, mungkin Pak Anies lagi banyak pikiran sehingga jadi lupa liriknya, tapi mungkin nadanya benar. Jadi para pendukungnya Anies harus mencoba untuk pinter sedikit saja, jangan menggembar-gemburkan sesuatu yang tidak perlu digembar-gemburkan. Apalagi Video bakal calon presiden atau baca pres Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Anies Baswedan menjadi perbincangan publik. Pasalnya, mantan Mendikbud itu disebut tak hafal lirik lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Video itu viral di Twitter, salah satunya dibagikan oleh akun Twitter @ana_ogi. Pada video tersebut tampak Anies yang berada di atas panggung sementara para pendukungnya ada di bawahnya. Anies menyanyikan lagu Maju Tak Gentar yang diikuti oleh para relawan. Namun Anies disebut tak hafal lirik karena menyebutkan lirik yang sama berkali-kali. Seperti menyindir Anies, seorang musikus sekaligus komponis ternama, ADMS, kemudian bak memberikan sindiran kepada Anies Baswedan dalam sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya baru-baru ini. Melalui sebuah cuitannya, ADMS mengunggah video berdurasi sekitar 1 menit saat dirinya memimpin orkestra untuk lagu Maju Tak Gentar. Saat memposting video itu, ia juga hanya menuliskan lirik lagu yang benar. Cuitan itu pun langsung menimbulkan berbagai macam reaksi dari netizen. Salah satunya pegiat media sosial, John Sitorus. Saat menanggapi cuitan ADMS, John bak memperingatkan ADMS untuk tidak mengubah lagu nasional sesuka hati karena tidak sopan. Langsung ditampol sama Mas @ADMS. Ini loh yang benar, jangan biasakan ngubah-ngubah lagu nasional sesuka hati ya, gak sopan, ujarnya. Dikutip populis.id dari cuitan akun @miduk17 yang diunggah pada Kamis 15 Desember 2022. Video yang beredar tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Habib Selau, ya biarin kalau Pak Anies gak hafal lagu Maju Tak Gentar. Secara tata suara bukan bidang beliau. Kalau tata kata baru gak ada lawan. Rekam jejak baca pres dari Nasdem tidak hafal lirik lagu wajib nasional, lagu perjuangan Maju Tak Gentar. Padahal Anies mantan rektor dan mantan menteri pendidikan. Begini kalian mau jadikan presiden? Tulis akun @ana_ogi. Pada video juga diperlihatkan Anies tampak tengah bernyanyi di mana di sebelahnya ditampilkan lirik asli lagu tersebut. Anies Baswedan bernyanyi bersama para relawan. Pernah jadi rektor, pernah jadi menteri pendidikan, dan sekarang ingin jadi presiden. Hancur Indonesia, tulis dalam video. Itu bukan tidak hafal, tapi mungkin lirik lagunya diubah, komentar warganet. Malu, mantan menteri pendidikan kita tak tahu lagu nasional. Hedeh, ini mau jadi capres lagi, imbuh warganet lain. Pencitraan yang kebablasan, tim pencitraan AB kurang mempersiapkan capresnya dengan benar. Tambah lainnya, konsultan Mas Anies ini siapa sih? Gak kapok-kapok, biarin beliau menyanyi, tulis warganet di kolom komentar. Semakin terlihat hanya butuh kekuasaan, timpal lainnya. Saat berita ini dibuat, video yang diunggah pada Rabu 14 Desember 2022 itu telah ditonton ribuan kali di Twitter. Hadeh, setelah kemarin sekelas Partai Nasdem, partai milik oligarki yang punya Metro TV, asal comot lagu orang untuk dipakai sebagai video berbau politik. Jelas saja sang pemilik marah. Dengan dipakai Nasdem, maka seolah-olah musisi tersebut diseret ke dalam politik praktis. Berikut protes sang musisi yang dicomot lagunya. Kami sama sekali tidak pernah mengizinkan lagu kami dipakai untuk keperluan politik, tulis Fish via akun Twitter @listen2fish.
Rabu 19 Oktober. Duar, ketahuan. Dan kini malah sang capres terdebes kok malah gak hafal lagu Maju Tak Gentar. Padahal sudah ada teksnya pula. Parah ini.